ngandelin sholat banyak yang kurang khusyuk, betul? Ngandelin baca Quran banyak yang salah, betul? Ngandelin sodakoh berapa? Atuh lewat mana kita masuk surga teh? Ibadah kita belum kayak Nabi, betul? Akhlak kita jauh dari Nabi, betul? Tapi kita cinta sama Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku yang cinta kepadaku, yang rindu kepadaku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Apa bukti kita mencintai Nabi? Tentu ada 3 S. S yang pertama, siapa di antara kita yang cinta sama Nabi Muhammad, angkat tangan, katakan saya. Nah, ulangi. Ngacung teh meuni kitu atuh. Coba rada semangat sedikit. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Lebih keras. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Siapa yang rindu sama Nabi Muhammad? Siapa yang mau diakui menjadi umat Nabi Muhammad? Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Siapa yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad? Mau? Pertanyaannya, kira-kira yang hadir pagi ini izin, pantas enggak dapat syafaat Nabi Muhammad? Sebentar. Kira-kira yang hadir pagi ini cocok enggak ketemu sama Nabi Muhammad? Pantas? Cocok? Punya orang dalam? Jangan nanya kami cinta atau tidak sama Nabi Muhammad, betul? Jangan nanya kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad gak mungkin orang Tangerang berkumpul pagi ini, betul? Tapi yang harus tanyakan, gimana caranya agar orang Tangerang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang akan kita bahas selama 5 jam ke depan. Ibu siap? Tidak siap. Silakan. Gimana caranya kalau kami pengen disebut mencintai Nabi Muhammad? Disebutkan dalam hadis. Hadisnya kita baca sama-sama. Boleh apa boleh? Sekali, jamaah sekali, biar nempel. Minimal ada hadis yang kita bawa sepulang dari sini. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lebih keras. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Dan barang siapa
yang mencintaiku, maka dia nanti bersamaku di dalam surga. Jelas hadisnya? Kenapa AA nanya siapa yang cinta? Karena ternyata siapa yang cinta sama Nabi pasti masuk surga. Orang Tangerang mau masuk surga? Yakin masuk surga? Orang Tangerang mau masuk surga? Yakin masuk surga? Mohon maaf, kita semua pengen masuk surga, betul? Mah kalau ditanya pengen masuk surga, ngandelin amal, mah kurang yakin. Ngandelin sholat, mah banyak yang kurang khusyuk sholatnya. Nggak tahu ibu-ibu sama atau tidak? Mah kadang-kadang azan zuhur jam 12, sholatnya jam 2. Nggak tahu pengemudi ojek online begitu atau tidak? Mah mohon maaf, kadang lagi sholat suka kepikiran sesuatu yang kadang bikin gak khusyuk. Itu Ibu begitu nggak? Ya udah kalau sama. Kalau ngandelin sholat kurang yakin bisa masuk surga, betul? Saya pengen masuk surga ngandelin baca Quran, mohon maaf, mah nggak yakin. Kenapa? Masih banyak yang salah tajwidnya, betul? Masih banyak yang salah mahrujnya, betul? Itu mah nggak tahu ibu-ibu. Insya Allah ibu mah enggak jauh beda. Kadang mohon maaf Pak, saking banyak pikiran pernah ngimamin baca kuliah enggak tamat-tamat. Pernah muter we didinya, pernah. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala. Kata asisten saya, kok nggak beres-beres? Pernah? Mah pernah. Nggak tahu ibu-ibu yang ada di sini. Mah pernah Pak, pernah mah baca watini ujungnya wal asri. Pernah. Watini waz zaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa perasaan tadi teh watini kok jadi wal asri. Mah pernah. Makanya mohon maaf, kalau ngandelin baca Quran masuk surga nggak yakin, masih banyak yang salah. Pernah satu kalimah baca Al-Kautsar ayat ketiga lupa lagi Pak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Balik lagi. Inna a'tainakal 5 kali bolak-balik, makmum kesel bilang sama inna lillahi wa inna. Saya mah pernah begitu. Makanya mohon maaf, ngandelin sholat banyak yang kurang khusyuk, betul? Ngandelin baca Quran banyak yang salah, betul?
Saya mah masuk surga ngandelin sodakoh. Ah? Sok AA tanya, orang Tangerang kalau sodakoh ngasih yang terbaik atau yang tersisa? Jawab, orang Tangerang kalau sodakoh kasih yang terbaik atau yang tersisa? Sok jawab, punya uang 70.000 2 lembar 50 sama 20, yang mana sodakohnya? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar 50 20 10, yang mana? Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar 50 20 10 5.000, yang mana? Tolong jujur, yang terakhir uangnya 87.000 5 lembar 50 20 10 5.000 2.000, yang mana? Lebih jujur, yang mana? 2.000. Pengen masuk surga, sedekahnya berapa? Sadar diri. Ngandelin sholat banyak yang kurang khusyuk, betul? Ngandelin baca Quran banyak yang salah, betul? Ngandelin sodakoh berapa? Atuh lewat mana kita masuk surga teh? Ibadah kita belum kayak Nabi, betul? Akhlak kita jauh dari Nabi, betul? Tapi kita cinta sama Nabi. Kata Nabi SAW, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku yang cinta kepadaku, yang rindu kepadaku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Maka di hati tidak boleh hilang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di hati tak boleh luntur mencintai Nabi Muhammad SAW. Apa bukti kita mencintai Nabi? Tentu ada 3 S. S yang pertama, sering-sering baca sholawat. Dari awal AA ceramah sampai barusan AA ceramah, tidak lepas lisan ini bersolawat, betul? Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah berikan rahmat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah ampuni dosanya sebanyak 10 dosa yang dia lakukan. S yang pertama, kalau cinta sama Nabi banyakin apa? Sholawat. S yang kedua, kalau cinta sama Nabi pelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Gimana kita mau cinta sama Nabi kalau kita nggak kenal sama Nabi, betul? Maka belajar sirahnya Nabi. Minimal tahu silsilah keluarga Nabi, tahu kan? S yang pertama udah banyak dibahas sama kiai yang lain. S yang kedua sering dibahas di madrasah tempat kita belajar, betul? S yang ketiga, gimana cara kita mencintai Nabi Muhammad? S yang ketiga, ikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini tema kita kita pengen belajar gimana baginda Rasul menghadapi ujian. Ada 3. Ada berapa? Ada 3 sikap Nabi Muhammad ketika menghadapi ujian. Caranya AA singkat dengan istilah STI. Berapa? Ada berapa? Ada berapa? 3 ini
kita akan bahas selama 3 hari 3 malam. Ibu siap? AA yang tidak siap. Ada berapa semua? STI. AA, gimana cara Nabi menghadapi ujian? S yang pertama sabar. Ulangi, sabar. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. AA setelah diizinkan punya program kajian hati di Trans TV, saya punya program menata hati keliling Indonesia. Saya menyimpulkan tidak ada manusia yang tidak diuji. Iya apa iya? Setuju atau tidak? AA lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini kelihatannya wajah banyak masalah. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah, betul? Jadi kalau ada yang curhat sama AA, gimana ya biar hidup nggak ada masalah? Gampang. Apa? Mati aja. Ciri orang hidup itu pasti punya masalah, pasti diuji. Iya apa iya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Sebentar. Ada yang rohim, ada yang gofur. Ini yang benar mana? Rohim apa gofur? Rohim apa gofur? Rohim. Rohim apa gofur? Gofur. Orang Tangerang mah nggak ini pak, nggak yakin jawaban teh. Padahal yang AA baca surat apa tadi? Surat Al-Muluk ayat berapa? Ayat 2. Catat ini, siapa yang tidak pernah tertinggal baca surat Al-Muluk setiap malam sebelum tidur, maka Allah akan jaga dirinya dari siksa kubur. Jadi rohim apa gofur? Rohim apa gofur? Wahual azizul Ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa itu Ahilman? Sebagai ujian. Sebagai apa? Ujian. Hidup ini tempatnya ujian. Dunia ini tempatnya ujian. Jawab. Sehat ujian, sakit ujian. Lebih keras. Sehat, sakit, kaya, miskin, punya suami yang baik, punya suami yang kurang baik, punya istri yang cerewet, punya istri yang banyak mintanya, punya istri yang belanja online terus, punya istri yang suka ngeluh sama suaminya, punya istri yang kurang bersyukur, punya istri yang cemberut terus. Itu mah musibah Pak, itu mah Pak. Tidak ada satupun yang hidupnya baik-baik saja. Iya apa iya? Jawab. Rumah tangga diuji atau tidak? Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Catat status hari Kamis itu. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana,
rumah makan, semua diuji, betul tidak? Ada rumah tangga izin, diuji sama pasangannya. Ada? Ada. Di sini ada. Yang mana orangnya itu? Ada yang pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ada? Ada di sini. Mana orangnya? Pasangan baik, mertua baik, diuji sama iparnya. Ada? Sampai ada filmnya. Ipar adalah nyampe ke Tangerang itu. Ipar adalah maut nyampe. Pasangan baik, mertua baik, ipar baik, mohon maaf, diuji sama anak-anaknya. Ada? Pasangan baik, mertua baik, keluarga baik, diuji sama tetangganya. Ada? Jawab. Ada tetangga yang suka gosipin kita? Ada tetangga yang suka gibahin kita? Ada tetangga yang suka julid sama kita? Ada tetangga yang suka minjem duit? Ada? Yang ketika ditagih sulit ada? Ada? Di sini ada? Yang mana orangnya? Ayolah, hidup mah nggak ada yang baik-baik saja, betul tidak? Ada nggak tetangga izin? Yang kita beli kulkas, dia yang kedinginan. Ada? Ada yang mohon maaf kita beli kompor gas, dia yang ada. Ada teman kita yang kita naik jabatan, dia yang hitung pendapatan, ada. Ada? Ada teman kita, kitanya pasang parabola, dia minum Paramex. Ada? Kita beli iPhone 16 Pro Max, dia minum Proma. Ayah? Hidup mah nggak ada yang baik-baik saja, betul nggak? Bahkan yang sering terjadi, kita sudah berbuat baik, tapi kadang orang nggak baik sama kita. Betul? Terus kudu kumaha atuh? Sabar, badai pasti, hujan pasti, banjir. Ini banjir. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti, betul? Wasta'inu bisabri wassalah, innal sabar, betul? Mohon maaf, yang sedang di atas jangan sombong, betul? Sabar. Yang sedang di bawah jangan putus, betul? Yang dikasih harta kekayaan jangan suka nunjukin kekayaan di depan orang yang lagi susah. Sabar. Betul apa betul? Yang lagi di bawah izin, yang barangkali tidak diberikan cukup harta, sabar. Jangan iri kepada orang yang dikasih amanah. Betul apa betul? Kalau semua dihadapi dengan sabar, pasti akan baik-baik saja. Setuju? Rumah tangga ibu sabar. Coba mau tanya, Bapak, Pak, istri Bapak lebih banyak sabarnya atau ngeluhnya? Pak, istri Bapak lebih banyak nerimanya atau cemberutnya? Sabar. Gitu-gitu juga istri Bapak. Betul? Jangan suka marah sama istri. Bapak jangan mudah menyakiti hati istri. Almar'atu kal mir'ah,
hati perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tapi tak mudah melupakan. Betul? Jawab. Ibu, saya mau tanya, boleh? Bunda, tolong jawab. Suami ibu lebih banyak ngasihnya atau pelitnya? Suami ibu lebih banyak ngasih lebihnya atau kurangnya? Sing sabar. Gitu-gitu juga suami ibu. Betul? Mohon maaf, istri tidak akan pernah mencium wanginya surga kalau suami tak ridho dengan istrinya. Mohon maaf, ibu mau ibadah kayak gimana pun, kalau nggak taat bakti sama suami, kagak akan masuk surga. Jadi pada akhirnya suami istri harus sabar. Betul? Izin Pak Bupati, Forkopimda ngadepin masyarakat harus, tapi juga masyarakat nunggu kebijakan dari pemerintah juga harus sabar. Suka saling menyalahkan di rumah tangga. Ini semua gara-gara suami saya. Suka begitu Pak istri teh. Nggak tahu yang di sini. Kalau anaknya pinter, mirip mamahnya. Kalau anaknya kurang, mirip bapaknya. Kenapa begitu? Ibu nggak boleh gitu, Bu. Iya apa iya? Rumah tangga nggak akan beres dari ujian. Quran menceritakan ada 4 tipe rumah tangga. Ada berapa? Ada? Rumah tangga siapa? Kata ojek online, saya katanya. Rumah Ummu Jamil namanya teh. Sanamina Ummu Jamil. Ada yang keempat. Suaminya baik, istrinya baik. Ada? Rumah tangga siapa? Sebentar. Ada yang jawab, saya. Coba rada ngaca sedikit jawaban teh. Saya agak tersinggung tadi bilang begitu. Rumah tangga siapa? Sebut saja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong jawab. Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik. Diuji atau tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik. Ada ujian atau tidak? Bu, Nabi bukan. Terus ibu baik banget apa enggak? Sebentar. Suami ibu Nabi bukan? Bukan. Ibu baik banget enggak? Baik banget enggak? Tolong jawab, ibu pernah cemberut sama suami? Pernah kesel sama suami? Pernah meninggikan suara depan suami? Pernah belanja online tanpa izin suami? Pernah? Ibu teh ngaca atuh. Baik dari mana? Sok kesel mah. Jadi mohon maaf Pak Bupati. Yang kesel bukannya Pak Bupati, saya juga kesel ya. Jadi kadang suka bilang gitu,
gimana ya biar rumah tangga aku nggak diuji? Ngaca atuh Bu. Mual mungkin rumah tangga tidak diuji, betul? Jangan pernah mencari yang sempurna di rumah tangga. Sampai kapanpun engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Mohon maaf masyarakat, seluruh jajaran yang hadir, tak mungkin pemerintah Kabupaten Tangerang bisa menyelesaikan masalah di Tangerang kalau tidak dibantu oleh masyarakat di Tangerang. Betul? Tapi juga mohon maaf masyarakat Tangerang, tidak mungkin pemerintah Kabupaten Tangerang bisa menyelesaikan pekerjaannya kalau tidak didukung oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Iya apa iya? Dan masyarakat juga harus paham bahwa pemerintah juga Kabupaten Tangerang terus berjalan dalam kebaikan. Betul? Sing sabar. Ada waktunya, ada masanya, sing sabar. Betul? Baginda Nabi sabar atau tidak? Tolong jawab, Nabi pernah dihina? Pernah dicaci maki? Pernah dilempari batu? Pernah dihinakan? Pernah direndahkan? Nabi mah ujiannya dari ujung ke ujung. Ujian kita mah gak ada apa-apanya. Betul? Sing sabar. Coba angkat tangan kanan, simpan di pundak sahabat kanan kita. Oke, ikuti kata-kata AA. Bismillah. Sahabatku, sahabatku, besti-besti, kata AA Hilman, hidup kita harus bahagia. Sing sabar. Jangan galau, jangan gelisah, jangan putus asa. Ada Allah. Sing sabar. Sing sabar di rumah tangga. Sing sabar ngurus anak. Sing sabar ngadepin suami. Sing sabar kalau punya hutang bayar. Tepuk tangan untuk orang Tangerang yang hadir hari ini. Satu, S-nya apa? Sabar. Dua, apa yang kedua? T. AA Nabi T. Kalau ngadepin ujian gimana? Sing tenang. T-nya apa? Tenang. Tenang, menenangkan. Nabi mah tenang. Nabi mah tenang. Boleh saya cerita? Satu kali naik ke panggung boleh ya? Rada pegel gitu ya. Sampai jam berapa ceramah? Udah jam 11 ini. Udah aja ya. Udah belum? Lanjut. Enggak bosen? Enggak capek? Yang capek? Ibu satu kali ayah Nabi teh pulang kemalaman. Pulang kemalaman. Di jalan hujan. Hujan. Singkat cerita, badan Nabi basah kuyup karena kehujanan. Iya Humairo, tuh Pak. Nabi mah iya Humairo, tuh Pak. Nabi mah manggil istri itu dengan panggilan terpanggil ya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Aisyah dipanggil apa? Ya Humairo yang berpipi kemerah-merahan. Aya di dieu tah Pak. Istrinya teh hidung dipanggil jur katel ka dieu. Ambil cangkirnya, ambil tehnya, pas mau ambil gula
lampunya padam. Yang keambil bukan gula, tapi yang keambil apa? Garam. Tahu cerita ini? Ya udah kalau gitu atuh. Tahu nggak? Lanjut. Diaduklah garam tadi dengan tehnya. Diaduk. Dibawa. Nah, anggap aja ini teh. Alhamdulillah. Ini apa, Bu? Teh. Dibawa, dianterin. Coba Ustadz mau tanya, judulnya teh apa tadi? Teh manis. Yang datang teh apa? Teh asin. Aa mau tanya, kalau suami ibu judulnya teh manis, yang datang teh asin, kira-kira marah atau tidak? Suami siapa itu? Aa, kalau Nabi gimana? Ya Rob, mohon maaf. Mungkin kalau kita Pak marah sama istri kita, betul? Dikasih teh asin, padahal judulnya teh manis, mungkin kita akan marah. Diminum. Rasanya apa? Asin. Kan judulnya teh asin. Mungkin kalau kita marah sama istri kita, kamu bikin teh kagak bener amat, bisa nggak sih bedain gula sama garam? Bu, istri digituin, sakit nggak? Di mana sakitnya? Terus ibu bilang gini sama suami, ayah maafin atuh, aku teh tadi mau ambil gula, yang keambil garam. Maafin, bapak teh capek, berangkat pagi, pulang malam, sampai rumah dikasih teh, rasanya? Ibu digituin, marah nggak? Pak mohon maaf, bapak marahnya A sampai B, ibu. Memang bapak ada yang begitu di sini. Itu teh salah ibu. Kenapa bangga begitu? Bapak teh bapak juga capek pak. Mama teh dari pagi anak kamu 3. Yang 1 bisul, 2 nyeri huntu, 3 romeheun. Diomongkan semua. Makanya mohon maaf Pak Polisi, mohon maaf ya, makhluk yang paling kuat itu ibu-ibu. Izin ya, Pak Kapolres di kantor paling kuat, pulang ke rumah maka jangan kaget Pak, ibu-ibu itu makhluk yang sulit dimengerti. Betul? Bapak nanti akan ketemu di jalan, ibu-ibu naik motor sen kiri belok. Makanya teman-teman ojek jangan marah kalau begitu Pak. Ayah, bunda bagusnya pakai baju warna apa? Merah atau biru? Cek AA teh, bunda mah bagusnya warna merah. Biru juga bagus. Cenah nanya, jawab sorangan, ulah nanya, adik itu mah lieur ka urang ge. Betul tidak? Tahu enggak? Setengah jam ke depan keluar kamar pakai baju warna kuning, coba. Birunya nggak ada, merahnya nggak ada. Makanya mohon maaf, ini mohon maaf Pak Bupati, kebetulan wakil Bapak perempuan. Jadi Bapak harus mengerti hati perempuan Pak. Kudu siap-siap. Teh kenapa meni hafal banget urusan perempuan? Saya istrinya 4. Anaknya, sorry mohon maaf. Istri saya berapa? 4 anaknya. Anak saya 4 Pak. Istri saya baru 1. Istri A berapa? Insya Allah 1. Coba emang ibu boleh nikah lagi?
Ari ibu siapa ngatur-ngatur saya? Meniriweh gitu. Istri saya 1 Pak, anak saya 4, dan semuanya perempuan. Jadi kalau ditanya kenapa AAT ceramah rasanya masuk buat perempuan, sebenarnya ini ceramah buat keluarga saya. Mungkin kita memarah, kembali ke cerita yang tadi. Ayo kita belajar. Nabi waktu itu marah atau tidak? Kata siapa? Kan belum jelasin. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi minum, rasanya apa? Asin. Contoh. Rasanya apa? Asin. Apa kata Nabi? Riwayat yang pertama, Nabi simpen tehnya. Nabi bilang gini, Aisyah, iya Humairah, iya ya Rasul, hada syurbi ladidah jiddah, sungguh nikmat teh yang engkau buatkan malam ini. Aisyah dipuji, senang apa enggak? Pak, perempuan itu sukanya dipuji. Makanya di antara berbohong yang diperbolehkan, berbohongnya seorang suami karena memuji istrinya. Boleh. Bunda teh paling cantik sekomplek ini. Bohong kan? Bohong kan? Tapi boleh? Boleh. Menyenangkan hati istri. Kata Nabi, Aisyah, ya Humairah, sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam ini. Aisyah dipuji, seneng gak? Ya, Masya Allah. Kata Nabi, tapi sayang Aisyah. Sayang apa ya Rasul? Tapi sayang Aisyah, aku sudah lama tidak pernah minum teh berdua denganmu. Istriku, mau enggak malam ini engkau minum teh berdua denganku? Istri digituin, seneng apa enggak? Kata Aisyah, ya Rasul, bala, tentu aku mau, aku ingin. Diambil tehnya, diminum sama Aisyah. Rasanya apa? Rasanya asin. Pas tahu rasanya asin, langsung Aisyah simpen gelasnya, langsung Aisyah sujud sama Nabi, minta maaf. Ya Rasul, suamiku, maaf. Tadi aku mau ambil gula, yang keambil garam, maaf. Kata Nabi, kum Aisyah, bangun. Dibangunkan Aisyah, dicium kening Aisyah. Dicium. Dibangunkan Aisyah, dicium keningnya. Ibu jangan bayangin gitu, biasa aja ya. Kata Aisyah, ya Rasul, kenapa? Aisyah, jangan minta maaf. Kalau malam ini engkau tidak salah meletakkan gula dan garam, mana mungkin kita bisa minum teh berdua bersama. Itu mah Nabi, bukan suami ibu, itu bukan. Riwayat yang kedua, apa riwayatnya? Tehnya rasanya apa? Asin. Riwayat yang kedua, sama Nabi dihabiskan tehnya. Habis. Enak nih. Ada buah, ada roti ya. Tapi kan ceramah nggak boleh makan, ya dibungkus. Dihabisin. Aisyah cemberut, karena Nabi itu kalau minum, kalau makan pasti menyisakan untuk istrinya. Makanya ada lagunya kan, Aisyah sering meletakkan bibir di bekas bibirnya Nabi gitu ya. Tapi malam itu sama Nabi dihabisin semua minum. Aisyah cemberut, ya Rasul, kenapa? Kenapa engkau nggak nyisain buat aku?
Apa kata Nabi? Aisyah, ya Humairo, sayangku, tadi teh ini rasanya asin. Aku tidak mau bibirmu yang manis itu ternoda dengan teh yang asin. Masya Allah. Coba Ustadz tanya, sebenarnya Nabi sebenarnya kesel gak? Kesel, manusiawi. Tapi cara Nabi mengekspresikan rasa kesalnya tenang. Apa? Tenang. Ujungnya yang tadinya mau marah jadi nggak marah. Betul tidak? Ujungnya tadi mau ribut jadi nggak ribut. Kadang-kadang kita belum bisa mengelola hati kita untuk lebih tenang. Betul? Kisah yang lain, satu kali Nabi lagi ngumpul dengan para sahabat di masjid. Nih, lagi ngumpul di masjid. Tiba-tiba pas lagi ngumpul datang Arab Baduy izin. Dia mohon maaf ya, kencing di dalam masjid. Buang air di dalam masjid. Coba, Bapak lagi di masjid, ada orang buang air dalam masjid, kesel nggak? Kesel. Para sahabat berdiri, apa-apaan? Gimana? Apa-apaan? Marah. Tapi Nabi perhatikan, apa kata Nabi? Duduk. Biarkan orang Arab Baduy itu menyelesaikan pipisnya, menyelesaikan buang airnya. Jawab, Nabi pinter nggak? Cerdas nggak? Bayangin kalau ada orang yang lagi kencing ditegur sama kita, apa yang terjadi? Airnya berpotensi ucrat-acret kemana-mana. Betul? Lebih susah dibersihinnya. Tapi Nabi tenang, kata Nabi duduk. Biarkan pemuda itu selesaikan hajatnya. Setelah selesai ambil air, bersihkan hajatnya. Coba kalau dimarahin, airnya kemana-mana, orang itu marah, kesel, belum lagi bla 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 bla, panjang. Gara-gara marah tidak mampu mengontrol emosi, ujungnya bukan maslahat yang kita dapatkan, malah mafsadat yang kita dapatkan. Betul? Sing tenang. Jelas tidak? Jelas tidak? Ayo, kalau ngaku cinta sama Nabi, sing tenang. Sing tenang. Pemerintah dengan izin Allah sing tenang menghadapi rakyatnya. Betul? Masyarakat melihat pemerintah sing tenang. Jangan ada kebencian, jangan ada sesuatu yang menyudutkan. Betul apa betul? Sing tenang. Ada satu hadis bagus sekali. Boleh AA baca? Cok, AA sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Lebih keras, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Sing tenang. S yang pertama apa tadi? Sabar. T yang kedua tenang. I yang ketiga ngadepin ujian kudu ikhlas. Kudu apa? Ikhlas. AA naon ikhlas teh? Ikhlas teh melakukan sesuatu karena siapa? Allah. Bapak Ibu mohon maaf ya, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Iya apa iya? Akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Betul? Maka rumusnya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Catat status hari Jumat. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang.
tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Sing ikhlas. Ulangi, sing ikhlas. Satu kali ada kisah Luqmanul Hakim sama anaknya naik himar. Himar tuh kecil. Luqman naik himar sama anaknya, himar kecil. Ada yang komen apa enggak? Ada. Apa komennya? Kasihan ya, himar kecil dipakai sama 2 orang. Kata Luqman, nak gantian, kamu yang naik, bapak yang turun. Ada yang komen tidak? Ada. Apa komennya? Anak durhaka sama bapak, anaknya naik, bapaknya malah turun. Kata Luqman, nak gantian, bapak naik, kamu turun. Ada yang komen? Apa komennya? Bapak nggak punya hati, anaknya turun, bapaknya malah naik. Kata Luqman, nak turun dua-duanya, dituntun himarnya. Ada yang komen? Apa komennya? Orang gila, punya himar bukannya dipakai malah dituntun. It's alive. Apa bu? It's alive. Apa? Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. It's alive, itulah hidup. Betul? Yang mencintaimu akan tetap melihat kebaikanmu, sedangkan yang tidak mencintaimu selalu benci kepada dirimu. Betul? Fokuslah dengan yang mencintaimu, jangan fokus dengan yang tidak mencintaimu. Setuju? Sing ikhlas. Tenang. Siapa yang menanam kebaikan, pasti balasannya kebaikan. Setuju? Tapi siapa yang menanam keburukan, balasannya juga pasti keburukan. Ikhlas. Nabi Muhammad satu kali pernah berangkat ke Taif. Sampai di Taif, Nabi mendapatkan kelakuan yang tidak baik dari orang Taif. Nabi dilempari batu, Nabi dicaci maki, Nabi dihina, Nabi direndahkan, Nabi diusir. Ada batu kecil hinggap di pelipis Nabi, berdarah pelipis Nabi. Ada batu besar hinggap di lutut Nabi, Nabi terjatuh, dilempari kotoran, Nabi diusir, dipanggil orang gila, dipanggil orang bodoh. Nabi pernah ngalamin itu. Nabi diusir. Singkat cerita, Nabi kembali ke Mekah. Selama perjalanan, Nabi nangis. Nabi nangis. Nabi bilang sama Allah, ya Allah, maafin aku. Mungkin karena imanku yang kurang, mungkin karena ilmuku yang kurang, sehingga aku tidak bisa berdakwah kepada orang Taif. Coba lihat Pak, perhatikan. Nabi mah ketika disalahkan bukan mencari kesalahan kepada yang lain, tapi Nabi langsung introspeksi, langsung muhasabah diri. Mungkin yang salah ada pada diriku, diri kita. Nabi kembali ke Mekah. Nabi bersender di sebuah pohon rindang. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Datang Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku menyaksikan sakit hatimu. Aku ngerasain. Sekarang gini, di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Kata Jibril, minta sama Allah agar aku timpakan 2 gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif. Coba ibu bapak, kalau ibu jadi nabi mau bilang apa sama Jibril? Mungkin kalau kita bilang, Jibril gaskeun, mungkin kita mah begitu, saking marah, saking keselnya, betul? Tapi Jibril enggak begitu. Ketika Nabi nanya begitu, gimana? Kata Nabi, ya Jibril, a'fu anhum fa innahum la ya'lamun. Maafkan mereka, sesungguhnya orang Taif belum paham apa yang ingin aku sampaikan kepada mereka. Kalau aku mau berdoa, izinkan aku berdoa. Jadikan orang Taif nanti orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan jadikan kota Taif kota yang paling berkah, berlimpah. Jawab, kalau ibu bapak jalan-jalan ke Saudi Arabia,
Kota apa di sana yang buah-buahannya paling manis? Taif. Kota apa di sana yang sayur mayurnya paling segar? Taif. Kota apa di Saudi Arabia yang pariwisatanya paling bagus? Taif. Kenapa? Buah dari rasa ikhlas yang Nabi hadirkan. Jelas atau tidak? Kalau ada yang menyakitimu, kalau ada yang menyinggungmu, ikhlaskan. Maafkan, doakan, ikhlaskan. 1, 2, 3. Maafkan, doakan, ikhlaskan. 3 sikap Nabi menghadapi ujian. STI. S yang pertama, sabar. S yang kedua, tenang. S yang ketiga, ikhlas. Pakai gerakan ya. Sabar, tenang, ikhlas. 1, 2, 3. 1, sabar. 2, tenang. 3, ikhlas. Sahabat rahmatillahi dan para kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ujian hidup adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Semakin kuat iman seseorang, biasanya semakin besar pula ujiannya. Karena itu, jangan berputus asa saat menghadapi kesulitan. Ada beberapa cara menguatkan hati saat diuji. Antara lain yang pertama, perbanyak sabar dan istighfar. Karena sabar mendatangkan pertolongan Allah. Yang kedua, perkuat sholat dan doa, terutama di sepertiga malam. Selanjutnya yang ketiga, yakin bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya dan tidak ada ujian melebihi kemampuan hamba. Dan yang terakhir yang keempat, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi jamaah rahmatillahi yang dimuliakan Allah, ingatlah ujian bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mengangkat derajat dan menghapus dosa. Maka kuatkan hati, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berharap hanya kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.